Karya seni kartun dan komik menjadi media yang sangat ampuh untuk menyampaikan pendapat. Seni merangkai gambar dan kata ini juga disukai mulai anak-anak hingga orang dewasa. Disusun hingga membentuk cerita, komik selalu punya penggemar setia. Dan siapa sangka, karya para seniman komik tanah air kini kian diminati pasar mancanegara. Selengkapnya dalam Sambang Sedulur untuk Anda. Pernah baca komik? Komik apa? Doraemon, Detektif Conan, Crayon Shinchan, atau The Avenger? Pasti semuanya komik buatan luar ya. Tapi percaya nggak, di Indonesia, bahkan di kota Semarang, ada kreator komik yang bahkan pasarannya sudah tembus internasional selama belasan tahun. Nggak percaya? Ini dia. Merangkai gambar dan kata, disusun hingga membentuk jalinan cerita. Inilah komik, buku bacaan yang jaya di era 90-an. Komik selalu punya penggemar setia, anak-anak hingga dewasa, semua diajak berimajinasi dengan gambar dan kata. Perkenalkan, ini Burhan Arif, salah satu kreator komik dari Semarang. Tergabung dalam Papillon Studio, Burhan bersama 10 rekan berkreasi, tuangkan keahlian jadi karya kebanggaan. Mas Burhan, boleh cerita dong, dulu memang pertama kali Papillon berdiri ini sebenarnya seperti apa sih, latar belakangnya seperti apa sih? Jadi kalau Papillon itu terbentuknya sejak tahun 2002 dari kumpulan teman-teman yang sesama hobis gitu kan. Jadi mereka bikin komik, kemudian nyoba ikut kompetisi. Dan satu saat mendapat kita kesempatan untuk komik kita bisa diterbitkan nih ke penerbit besar. Nah dari teman-teman yang gerak kayak gini nih kepengen kemudian dari Papillon sendiri mereka nggak cuma sekedar ternyata nggak cuma sekedar untuk hobi, jadi mereka juga pengen ini jadi bisa untuk menghidupi gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar selesai deh gitu, cuma buat seneng-seneng aja biar puas gitu, nggak cuma itu ternyata. Komik berjudul Boneka Kematian menjadi awal penanda Burhan meraih keberhasilan. Tak tanggung-tanggung, salah satu penerbit ternama di Indonesia mencetak sebanyak 14.000 eksemplar. Kini ratusan judul komik Burhan dan tim tercipta. 70% diantaranya bahkan menembus pasar mancanegara. Sebut saja Asia, Amerika hingga Afrika. Satu komik karya Papillon Studio bahkan dihargai 12.500 US dollar atau 150 juta rupiah. Genre horor humor hingga petualang semua pernah dibuat dengan sentuhan konten lokal sebagai identitas yang melekat. Jadi konten lokal yang kita angkat ini memang kita pengen ngangkat kota Semarang ya. Jadi karena kita kebetulan juga tinggal di Semarang, kita mengenal Semarang seperti apa, kita pengen orang lain tuh ngerti gitu loh, Semarang itu apa sih gitu, yang mereka selama ini mungkin melewatkannya. Jadi sebenarnya itu perlu ya, maksudnya kadang orang masih berpikir bahwa komik ini sesuatu yang kurang mendidik lah, atau hanya sekedar hiburan aja, habis itu selesai. Jadi mereka nggak mendapatkan hanya sekedar ketawa-ketawa aja kayak gitu. Perkembangan dunia digital menjadi wadah utama bagi Papillon Studio unjuk karya hingga tarik minat pembaca. Salah satu yang sedang naik daun adalah komik digital Mairits. Netizen bahkan telah membacanya sebanyak lebih dari 13 juta. Namun siapa sangka, di balik suksesnya tokoh Mairits, ada sang penulis konten yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Nulisnya untuk sementara ini kebanyakan masih tentang komik Mairits ya. Itu kan mak-mak banget. Jadi kehidupan saya banget gitu loh dan teman-teman. Jadi kadang
ya ngelihat tetangga, terus udah gitu ke pasar mungkin dengerin obrolan ibu-ibu pasar, tawar-menawar, terus ngeliat-liat Facebook, status teman-teman, nah itu bisa jadi ide cerita. Ya biasanya emang curi-curi waktu ya, kan kebetulan anak saya yang pertama udah sekolah, yang kedua juga sekolah meskipun nggak setiap hari, jadi ya kalau pas sekolah itu cepet-cepet, atau pas mereka udah tidur saya bangun kayak gitu. Atau kadang nemenin mereka, kadang-kadang kan suka terbersit ide gitu kan, tiba-tiba ya harus cepet-cepetan diketik di HP kayak gitu supaya nggak hilang gitu loh idenya. Proses pembuatan komik dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari mencari gagasan, menulis konten, penggambaran cerita hingga tahap pewarnaan. Semua dilakukan dengan menjaga kesinambungan agar komik dapat sesuai dengan cerita dan penokohan. Jadi salah satu bagian terpenting juga nih dalam membuat komik adalah tahap coloring atau pewarnaan. Nah, cuman dalam pewarnaan kita juga harus memperhatikan shadow-nya atau memberikan efek bayangan dari gambar komik tersebut supaya gambarnya ini terlihat nyata. Karena sekarang teknologi semakin canggih, kita bisa pakai namanya pen tablet. Ya Mas Burhan ya. Pen tablet ini bisa memudahkan kita untuk coloring juga dalam gambar juga ya. Usai berkreasi, ide berlanjut dengan langkah kolaborasi. Papillon Studio aktif menggandeng komunitas dan pegiat animasi. Samakan misi, ciptakan karya yang syarat akan nilai edukasi. Tak hanya mereka yang sudah berkecimpung di dunia kreatif, Burhan juga menyasar ke pelajar aktif. Sekolah-sekolah dikunjungi, berikan wawasan tentang industri komik, hingga mengajarkan teknologi terkini untuk menunjang kreativitas dalam berkarya. Cita-cita saya itu menjadi komikus dan juga desainer. Kebetulan juga ada pelatihan dari kegiatan ini cukup membantu saya. Karena dengan adanya itu mempermudah saya dalam menggambar juga. Dan juga senang juga karena juga bisa menambah pengalaman untuk kedepannya saya nanti. Apresiasi dari luar negeri tapi tak dikenal di negeri sendiri. Begitulah potret kebanyakan para pekerja seni. Tak hanya asal beres, semua butuh proses. Salah satunya melalui strategi dan konsistensi. Harapan tentu harus terjaga demi hidupnya karya anak bangsa. Harapan saya pribadi untuk komik Indonesia itu bisa diapresiasi sama pihak-pihak yang mereka memiliki kemampuan untuk memberikan kita wadah ya, maksudnya memberikan kita wadah sebagai komikus, sebagai studio, termasuk teman-teman yang baru mau mulai berkarya di bidang komik pada khususnya. Kalau dengan cara itu artinya kalau komik kita dimudahkan fasilitasi, kemudian orang mudah untuk dapetin misalnya komik Indonesia di mana sih misalnya gitu. Oh, di platform A, platform B misalnya gitu. Jadi dan itu buatan lokal gitu, buatan Indonesia sendiri, dan itu pasti akan menimbulkan rasa bangga sendiri ya. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur kita yang ingin disambangi. Kirimkan melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wis kenal dadi dulur, yen wis dari dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur.